Hah? Saya kemarin begini, Pak, saya mau ke Polda. Nanti dulu tunggu informasi. Sampai kapan saya menanti? Karena saya tuh datanya lengkap, suratnya ada. Kalau istilah orang bahasa sekolah, subjek, objek, predikat, jelas saya bilang. Jadi secara de facto dan de jure wajib saya mempertahankan legitimasi secara hukum yang ada. Betul. Ini mau kemana saya bilang urusan ini? Ini masalahnya hukum. Makanya sampai saya sebut, andai kata saya yang salah, ataupun yang membuat Persus itu yang salah, di dalam pasal 391 ayat 1, apa resikonya? Saya tulis di situ. Resikonya kurungan 6 tahun, denda 2 miliar. Ini memang secara akal dalam pemikiran hal yang tidak wajar, 2 miliar dan 6 tahun. Tapi itu membuat efek jerah Betul. dalam koridor hukum demi penegakan supremasi hukum. Itu yang saya katakan. Jadi sampai sekarang dulu. Tadi saya bel-belan, sabar Pak. Sampai kapan saya menang? Sedang saya ini orang susah. Jadi kalau tidak ada jawaban, Pak Kosasi akan melakukan upaya hukum ya? Pasti itu. Pasti. Itu pasti. Karena ini Indonesia hukum. Saya sudah cukup menyadari dengan adanya bahwa masyarakat kita majemuk, menyadari dengan multidimensi pemikiran juga. Saya menyadari, tapi ini hukum. Iya, Jangan dan coba-coba, jangan main-main ya. dengan hukum. Karena walaupun perdata bisa saja kepidana. Bisa saja. Betul. Saya tidak menuduh siapa-siapa. Tapi yang jelas itu yang tadi saya ulangi sebagai idem atau mengkolabah ya. Pemerintah tidak pernah merugikan rakyat dan tidak akan pernah untuk merugikan rakyat sampai kapanpun. Itu yang berwajib kita garis bawahi. Itulah ya dari saya. Ini sampai kapan? Ke BPN sudah berapa kali? 17 kali. Dihitung 17 kali. Dibucak, digacek kayak bola pingpong. Saya kesini, saya udah bersurat ke balai-balai suruh menyerahkan ke pengadilan. Ini gimana urusannya saya digini? Balai berapa kali Pak? Balai dengan kemarin 4 kali. 4 kali. Nanti kami minta nomor bisa dihubungi, baik dari balai, ya nomor Pak Kosasi, nomor orang balai, Siap. maupun nomor orang BPN-nya. Siap. Gitu. Nomor BPN nggak ada hilang, yang nomor BPN Begitu kita ada. tayang, nanti kita share ke mereka. Iya. Ini wajib ya. Artinya jangan sampai kita inilah sebagai warga yang merasa dirugikan. Ya. Jangan sampailah, apalagi sampai dirugikan. Merasa pun jangan. Karena pemerintah tuh memberikan kesejahteraan, kenyamanan terhadap rakyat. Lah ini kan patut diduga adanya sesuatu, patut diduga. Walaupun praduga tak bersalah. Ada apa yang sebenarnya? Nah di sini, memang ini perlu dituntaskan dalam. Saya menarik itu versus, maksudnya versus. Ada perlawanan, ada yang ngaku. Oh gitu, jadi lahan milik Bapak, Iya. ada yang mengaku. Yang mengaku ini kakak kandung saya. Ketika saya ngurusin di tanah, dia tidak mau ngurus. Karena tanah ini awalnya dia ke orang lain, diaku oleh pihak Satgas Desa. Saya kejar di BPN, ini dari kronologis. Setelah di sana di BPN, Pak, mana tanda tangan kepala desa? Saya bilang itu di luar kewenangan saya sebagai kebijakan publik. BPN yang jauh lebih tahu, ditandatangani oleh BPN. Saya hak memberikan Kosasi. Nah sekarang dipersuskan. Kalau Persus tentu ada dasarnya, nggak ujuk-ujuk siksa labi. Mana Persusnya nggak diberitahu? Nanti di pengadilan. Setelah kayak kejar di pengadilan nggak ada juga. Sampai 3 kali, 4 kali ke pengadilan nggak ada. Belum didaftarkan di pengadilan. Nggak ada. Lantas kemana nyangkutnya? Ini perlu. Jadi mau sampai kapan penegakan supremasi hukum yang digembar-gembor ini? Kapan? Jadi kita ini sebetulnya mencapai kesepakatan rekonsiliasi untuk menentukan nota kesepahaman antara rakyat dengan pemerintah. Itu saya pahami. Maka saya monggo dengan harga sekian saya tidak neko-neko. Kena rekonsiliasi demi membentuk nota kesepahaman dengan masyarakat pemerintah demi pembangunan negeri kita. Itu yang saya pahami. Tapi jangan diginiin dong, kita pusing. Itu pengadilan dimaksud dengan orang BPN itu pengadilan negeri apa pengadilan tinggi? Pengadilan negeri. Bukan pengadilan tinggi bukan ya? Bukan pengadilan negeri. Lagi pula saya katakan, seharusnya yang memberikan ke pengadilan negeri itu pihak makmun yang Persus ataupun saya.
Ini kan tanah saya, uang saya. Kok Bapak yang menyerahkan ke sana, uang saya? Suruh siapa? Segitu. Nggak bisa jawab. Suruh siapa saya yang menyerahkan? Uang saya. Pak, aman uang saya di sini. Ya aman, bukan tidak percaya. Lebih aman lagi serahkan ke saya. Andai kata saya menerima pembayaran, yang Persus mau menuntut bukan ke BPN, bukan ke Balai Besar, tuntut Kosasi. Itu yang saya harapkan. Saya pulang ke Polda, saya dipanggil yang Persus ini di Balai Desa, nggak datang. Sampai 3 kali, ketika Polda 3 kali nggak mau jemput paksa, yang desa nggak mau nyuratin lagi, kan capek saya, mana utang bekas biaya bulan walir banyak saya, sampai kapan begini? Jadi kita bingung, negeri ini negeri hukum, saya tahu menjaga 4 pilar kebangsaan, tahu Bhinneka Tunggal Ika, tahu. Apakah dengan muter-muter dengan intrik-intrik yang lain? Enggak. Lah bagaimana tegaknya NKRI kalau begini caranya? Karena desa ini sebuah miniatur dari suatu negara yang perlu dijaga. Nah kalau diginiin bagaimana gitu? Yang dianggap orang desa A, kita ini bukan zaman feodal, bukan primitif yang tidak kenal kebudayaan. Medsos di mana-mana. Tolonglah kepada yang berjuang dengan keadaan, Pak. Walau jalan kaki saya tempuh. Walau jalan kaki. Apa mereka nggak tahu dengan cara jeripaya seorang warga? Udah saya bolak-balik koordinasi, lempar sini, lempar sana, lempar, supaya tahu siapa ini, makarnya siapa. Nuduh enggak, tapi pengen tahu siapa. Sampai desa diginiin. Balai desa belum dibayar, saya pribadi sebagai warga belum dibayar, tanahnya udah digarap, tuh di jalan tuh tabung tinggi itu udah di tembok, kayak tembok Berlin itu. Mau apa kita? Lah wajar lah saya mempunyai manusiawi ya, emosional itu manusiawi. Tapi kalau digini-giniin, masya Allah, emang zaman feodal itu, emang zaman batu, bukan zaman kemakmuran, di mana-mana orang masih cepat datang. Kok ini malah diam-diam? Maksud saya ajarin begini. Maaf, saya tidak mengajarin berenang pada Balai Besar. Daripada terkantung-kantung, deposit aja berjangka per 6 bulan. Silakan ambil, halal itu. Segituin. Sampai saya ajarin begitu. Keluarkan rekening bilet giro sekalian. Jangan disangka nggak tahu ekonomi. Saya nggak menduga ya, hanya ngajar. Deposit aja berjangka 77%. Jadi 7% kan bunga tuh. Andai kata, ini andai kata, bukan menyangka. Silakan. Ini 10 bulan saya belum dibayar. Datanya ada lengkap di rumah. Nilai uangnya ada. Tanda tangan BPN ada, tanda tangan camat ada, tanda tangan kepala desa ada. Lengkap semua. Kalau memang sengketa, hanya duduk bersama di mana letak. Disusahin. Ya wajar dong saya. Jadi gini emosi. Hal yang lumrah saya bilang. Di dalam alam demokrasi seperti ini, lumrah memang. Tapi dia dibiarkan kelumrahan ini untuk melenceng sesuatu yang tidak positif. Kan demi rakyat. Kita pengen implementasi sejauh mana realisasi. Jangan hanya bicara, omong kosong itu enggak ada. Yang real aja dengan rakyat. Kenapa? Saya sampai bicarain. Mereka tidak tahu laparnya orang miskin, mereka ini. Yang tahu laparnya orang kaya. Kalau lapar orang kaya barangkali pembantu nggak sempat masak. Tapi laparnya orang miskin, punya beras. Mau tahu mereka. Ini bukan zamannya Dendles melancarkan politik divide et impera. Nggak bisa itu di Indonesia. Kita harus bersatu. Selama ini Pak Kosasi berjuang sendiri aja ya? Sendiri aja saya. Tidak ada pendampingan? Nggak ada satupun yang nanya pun sampai mana, enggak, saudara-saudara. Setelah ada nominal, dipersus. Kan lucu. Aneh bin ajaib. Dari awal saya sudah diganggu di oknum desa. Kenapa Pak Kosasi tidak ada upaya
untuk menggandeng lembaga swadaya masyarakat atau ada kantor itu hukum. cadangan, ada saya. Ada 3 saya. Cadangan ya. Ada cadangan. Kalau saya udah mentok gitu. Jadi Nanti tawarin saya. Nanti Pak. Saya belum mentok. nunggu mentok dulu. Nunggu mentok dulu. Sejauh mana ini? Saya tawarin begini. Luar Ini biasa. Saya akan lapor ke Mabes Polri dan KPK. Saya tidak melihat nominal besar kecilnya angka. Tapi nilai-nilai ini ya, secara moral ini penting sebetulnya. Bukan besar kecilnya angka. Ada apa? KPK tidak melayani 10 juta pun bisa demi hukum. Ya kan? Kan ke Polda belum ada upaya, Bapak. Polda udah nyuruh. Iya, Karena tapi Polda, belum buka laporan kan? Lalu laporan ke desa, tolong undang, diundang. Bung Yamin diundang. Makmunnya yang versus itu diundang. Nggak datang. Bukan, maksudnya Bapak buka laporan ke Polda. Nggak, karena itu saya masih mempunyai pemikiran kalau udah terjerat di dalam itu dia kerangkeng besi. Saya masih manusia itu masih ada. Barangkali dia supaya bisa berpikir. Kosasi itu masih timbang-timbang. Karena tidak mau begini Pak. Bocor yang kecil akan menenggelamkan kapal yang besar, itu yang saya artikan. Tapi saya paham. Buaya berbaris sempat kancil meloncat, itu saya paham. Itu saya paham pribadi. Cuma saya malu. Ini apa ada duri dalam daging ini sebenarnya? Bukan nggak paham dengan mereka, silakan. Kalau mau cari rokok silakan. Bahkan pulgar pun dengan saya silakan. Tapi jangan diginiin saya kayak bola pingpong. Sana sini saya udah tua kok diginiin. Maksud saya begini, kan ada rencana Pak Kosasi mau KPK, mau ke Mabes Polri. Siap saya. Sementara Pak Kosasi sendiri belum berupaya membuat laporan, buka laporan ke Polda. Saya tuh kemarin, Pak mau laporan, nanti dulu, ini Mas Sharing. Itu aja saya. Gimana? Pak mau laporan, enggak, saya Mas Sharing aja begini. Oh. Jadi enggak diketik, karena saya masih menjaga badan, tidak anggapnya, tokoh masyarakat kok saudaranya di kerangkeng, tokoh masyarakat kok bukan menaungi ini. Kan masyarakat tuh pikirannya beda-beda. Jadi itu saya yang tunggu kesadaran ya, secara islahnya seperti apa, secara hukumnya seperti apa. Walaupun islah itu di atas hukum, saya paham dalam hal ini. Tapi kalau digucak-gacak begini kan kesel sebenarnya. Nggak ada ketentuan. Katanya ke pengadilan negeri saya kejar, nggak ada. Sampai 3 kali 4 kali nggak ada. Sampai berapa yang nawarin ke saya? Acara ada yang perempuan yang dari daerah Medan ada, yang ada Pak. Saya siap mencairkan ini nanti insya Allah. Karena saya belum mentok. Kenapa belum mentok? Karena saya tetap masih ingat seruan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Man talaba syai'an jiddan fawajadahu. Barang siapa mengharapkan sesuatu dengan kesungguhan. Saya mau tanya ini, kantor desa kondisinya begini nih. Pul, kantor desa nih Pul. Lihat. Dibuka aja tuh, buka tuh ruangan tuh biar kelihatan tuh. Buka tuh, masuk ke situ tuh videonya tuh. Ya nong lewat nong, nggak apa-apa. Ada kamera kan nggak? Enggak. Nanti. Ya lewat aja. Ini sudah diplot oleh jalan tol. Dan nominal angkanya sudah dikeluarkan. Oh, berarti rehab tidak boleh. Iya, bukan tidak boleh. Berarti kan kita itu percuma lah kalau kita mau merehab kan begitu tuh. Kalau memang sudah diplot, tetapi kan yang menjadi pertanyaan kan di samping ini kan sudah dibayarkan. Sebelah sana. Ini nih, ruangan ini punya masyarakat kan di sini nih, dapat ngebangun masyarakat ini nih. Ini udah dibayar. Udah dibayar sama pihak tanggul balai. Nah, sudah dibayar. Kenapa sini belum bisa dibayar? Ada apa dan bagaimananya? Kan saya juga tidak tahu nih. Begitu. Iya. Makanya kemarin Bu,
ibu mengatakan ada 50 balai desa yang rusak, itu salah satu Anda ini mungkin ya. Masuk data.